Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Puji Tuhan semuanya baik. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya sekarang kita berdiri, kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan duduk kembali. Sekarang cek samping kiri kanan. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Sekarang kita memulai pelajaran. Siapkan alat tulisnya, bukunya. Hari ini kita belajar tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sekarang keluarin buku cetaknya. Kita buka halaman 20. Nah, Sudah, Bu. sudah? Sudah. Ya. Selanjutnya kita lihat. Di situ halaman pertama ada gambar apa? Ada gambar peta. Di sini juga ada peta. Kalian coba perhatikan petanya. Kita tinggal di daerah mana sekarang? Pulau mana? Pulau Jawa, Bu. Kita tinggal di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu besar. Berarti ada Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ada tarian apa aja? Tarian Jaipong. Ada tarian Jaipong. Ada lagu daerah apa lagi? Ada lagu daerah Manuk Dadali. Nah, setelah kita ketahui bahwa di Jawa Barat tempat tinggal kita itu ada tarian Jaipong sama lagu daerahnya Manuk Dadali. Nah, sekarang kita belajar tentang faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama faktor penyebab keragaman suku di Indonesia itu ada strategis wilayah. Nah, strategis wilayah itu Indonesia memiliki 2 benua dan 2 samudra. Yaitu benua apa aja? Asia. Dan benua Australia. Nah, samudra, ada yang tahu samudra apa aja? Samudra Hindia. Dan samudra Pasifik. Nah, Indonesia itu strategis banget wilayahnya karena dia di tengah-tengah 2 benua dan 2 samudra. Tempat lalu lintasnya perdagangan pada zaman dahulu. Nah, dari negara-negara lain datang ke Indonesia itu melalui perdagangan membawa keberagaman suku, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, dari situ makanya Indonesia itu memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Nah, sekarang yang kedua, ada strategis wilayah kepulauan. Nah, wilayah kepulauan di Indonesia itu siapa yang tahu berapa pulau di Indonesia?
Tidak tahu, Bu. Nah, Banyak sekali. di Indonesia itu kita memiliki 13.644 pulau. Itu terdaftar pada tahun 2016. Nah, kalau 2020 sekarang berarti pulau di Indonesia makin banyak atau makin sedikit? Banyak, Bu. Makin banyak. Berarti pulau di Indonesia itu banyak sekali. Nah, dari pulau-pulau di Indonesia ini itu termasuk faktor penyebabnya juga begitu. Nah, di sini yang ketiga ada kondisi alam. Nah, kondisi alam ini karena kondisi alam satu dengan kondisi alam yang lain berbeda, maka itu disebut juga faktor penyebab keberagaman, yaitu masyarakat yang hidup di pantai sama atau berbeda dengan masyarakat yang hidup di pedesaan. Sama atau beda? Beda, Bu. Beda. Nah, disitulah perbedaan antara kondisi alam. Begitu juga masyarakat yang di pantai pekerjaannya sebagai nelayan dan sebaliknya yang hidup di desa. Begitu juga dengan masyarakat yang hidup di perkotaan berbeda dengan masyarakat yang hidup di pedesaan. Di sini yang keempat ada transportasi dan komunikasi. Nah, faktor penyebab keberagaman yang keempat itu transportasi dan komunikasi. Komunikasi zaman sekarang sangat mempengaruhi dengan faktor keberagaman. Transportasi yang maju, komunikasi yang maju itu mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti kalau di kota di Jawa Barat, transportasinya sangat maju, alat komunikasinya juga sangat maju. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan karena komunikasinya sangat sulit, transportasinya juga sangat sulit. Nah, yang kelima di sini ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, masyarakat di kota sama masyarakat di desa menerima masyarakat luar atau masyarakat asing itu berbeda. Nah, kalau masyarakat yang di kota sangat menyukai ketika ada orang asing yang masuk ke daerahnya. Dia akan menerima dan mengikuti budaya dan adat istiadat tersebut. Contohnya, kayak sekarang masyarakat Indonesia yang hidup di kota itu cenderung memiliki budaya seperti orang Barat, menggunakan baju-baju seperti orang Barat. Nah, sedangkan orang-orang yang di desa, di pedesaan sangat tertutup dengan budaya-budaya seperti itu. Mereka lebih mempertahankan budaya yang lama, tradisi yang lama, gitu. Nah, sekarang anak-anak, apa saja yang kalian mengetahui dari faktor penyebab keberagaman di Indonesia? Ada 5, Bu. Berarti ada 5 faktor penyebab. Berarti, nah, dari 5 faktor penyebab, siapa yang bisa sebutkan 2? Saya, Bu. Ya, silakan. Letak geografis, Terus, ada? komunikasi dan transportasi. Ya, hebat ya. Berarti anak-anak tadi paham. Nah, selanjutnya kita belajar tentang keberagaman suku di Indonesia. Ada yang tahu di Indonesia berapa banyak suku? Nggak tahu, Bu. Suku di Indonesia itu sangat banyak. Nah, karena saking banyaknya suku di Indonesia itu bagi-bagi menurut provinsinya. Nah, di sini Indonesia itu memiliki berapa provinsi? 34, Bu. Betul sekali. Indonesia itu memiliki 34 provinsi. Dari 34 provinsi ini memiliki suku yang berbeda-beda, memiliki suku yang banyak sekali. Nah, di Jawa Barat ada suku
Ada suku Sunda dan suku Cirebon. Betawi. Betawi itu dari DKI Jakarta. Jadi berbeda. Oke? Oke. Nah, selanjutnya Indonesia itu 34 provinsi dan banyak suku. Kita hanya perlu dipelajari saja dan mengerti, tidak perlu menghafal sekian banyak suku di Indonesia. Nah, sekarang siapa yang mau menyebutkan provinsi di Indonesia? Provinsi apa aja yang ada di Indonesia? Banyak sekali, Bu. 34. Banyak sekali. Di situ ada Aceh, ada Sumatera, ada Jawa, dan lain-lain. Selanjutnya, siapa yang mau menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa aja? Nah, hari ini itu kita sudah belajar tentang kepulauan yang ada di Indonesia, faktor-faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia, serta suku-suku di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau kasih tugas. Silakan tuliskan 2 faktor penyebab keberagaman suku di Indonesia. Yang kedua, tuliskan tabel serta nama provinsi dan suku di Indonesia. Sudah? Nah, Ibu kasih waktu ya 15 menit. Oke. Nah, bagus ya. Jawaban-jawabannya bagus-bagus dan benar. Nah, sekarang kita hanya perlu mengingatkan lagi. Nah, kalau kita itu memiliki pulau yang berbeda-beda, memiliki suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda, dan keberagaman yang berbeda. Nah, setelah ini siapa yang tidak mau pulang? Wah, pada mau pulang semua ya. Nah, kalau begitu kita rapikan buku dan alat tulisnya supaya kita pulang. Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, sekarang kita duduk yang manis. Kita mau berdoa pulang supaya kalau kita pulang dijagai dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yuk sekarang kita berdoa. Coba tangannya duduk yang manis. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa, sekarang kita